Izin kepada bapak saudara yang sudah berada di masjid, sebelum kita memulai khutbah Jumat pada siang hari ini, mari kita berdoakan suatu yang berdoa berdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang merasakan nikmat sehat hari ini. Banyak saudara-saudara kita, keluarga kita sekalipun yang masih Allah cabut nikmat kesehatan padanya, sehingga saudara-saudara kita yang berada di rumah sakit atau yang berada di rumah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah, tidak bisa melaksanakan sholat secara berjemaah karena Allah telah cabut nikmat kesehatan padanya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah masih dilimpahkan nikmat kesehatan kepada kita. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Nabi junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan apa-apa perintah Allah dan kita tinggalkan segala Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ketika kita diberi perlindungan oleh Allah, ketika kita melakukan hal-hal kebaikan di dunia ini, maka baldatun thayyibatun rabbun ghafur akan kita dapatkan menjadi negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di waktu yang singkat ini khatib akan menyampaikan khutbah singkat 3 alasan kenapa kita berkurban. Ada 3 alasan kenapa kita berkurban. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan yang namanya Idul Adha, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bahas kenapa kita harus berkurban. Yang pertama adalah hal yang harus kita berkorban, tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat yang kami bacakan pada awal khutbah tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kata
Sungguh aku telah berikan nikmat yang banyak. Banyaknya seperti apa bapak-bapak saudara-saudara? Allah telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat keluarga yang nyaman, keluarga yang damai, rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sebutkan di surah Al-Kautsar ayat pertama, Inna a'tainaka al-Kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kemudian bagaimana tanda kita bersyukur kepada Allah pada surah Al-Kautsar? Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua yang berbunyi, "Fashalli li rabbika wanhar." Salat dan berkurbanlah. Wanhar di sini adalah kata perintah. Wanhar di sini adalah kata perintah yang Allah suruh pada seluruh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkurban ini telah kita ketahui sama-sama dicantumkan dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, setiap hari membeli rokok sampai 1-2 bungkus satu hari. Setiap minggu bisa pergi jalan-jalan kemana-mana. Setiap minggu bisa putar balik mall. Setiap minggu bisa belanja bulanan. Tetapi tidak bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau memberikan hartanya kepada jalan Allah melalui berkurban. Dan kata Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man kana lahu sa'atun wa lam yun'ahu fala yadhraba musallana." Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah? Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, tadi kita sudah sebutkan, kemana-mana bisa dia setiap harinya, kemana-mana kita bisa setiap bulannya, kemana-mana kita bisa setiap minggunya. Berkurban 1 kali setahun saja tidak bisa, dan jumlahnya pun tidak banyak. Kata Allah melalui Rasulullah SAW dalam hadis ini, jangan sekali-sekali mendekati tempat salatmu. Ini adalah perintah sunnah, tapi diwajibkan oleh semua kaum muslimin. Perintahnya tetap sunnah, tetapi ketika kita sudah jelaskan dalam ayat Al-Quran, dalam kehidupan kita sehari-hari, jumlahnya juga tidak banyak. Maka seruan ini seruan sunnah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabu musallana, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat salatmu. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Kemudian apa yang kedua? Kenapa kita harus berkorban? Yang kedua adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 11 bulan kita mencari nafkah, 11 bulan kita mencari rezeki, yang rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang bapak-bapak saudara-saudara, kita menjadi orang yang al-kanud. Al-kanud yang Allah sebutkan dalam surah Al-Adiyat adalah ketika seseorang tersebut diberikan nikmat oleh Allah, lupa terhadap siapa pemberi nikmat. Ini adalah orang-orang yang al-kanud yang Allah sebutkan dalam surah Al-Adiyat. Innal insana liwaqtihi lakanud. Kata Allah, jangan sampai engkau seperti orang-orang al-kanud, ketika diberikan rezeki lupa kepada pemberi rezeki. Ini seruan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang al-kanud. Di sini berkorban hanya 1 kali setahun saja. Jumlahnya pun tidak banyak, sampai 2,8 kali banyak. Itu untuk 1 orang. Dalam 1 kelompok berkorban ada 7 orang. Bapak-bapak saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, alasan kita kenapa kita harus berkorban adalah yang kedua, tanda rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tanda ketiga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita harus berkorban? Pahala yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kutip dalam hadis Ibnu Majah
bikulli sya'aratin hasanah. Pahala dari setiap kurban yang kita kurbankan adalah setiap bulu-bulu yang ada pada hewan kurban kita itu adalah pahalanya. Tak mungkin kita hitung satu persatu bulu-bulu yang ada pada hewan tersebut. Begitu banyak pahala yang diberikan Allah kepada kita ketika kita melaksanakan kurban. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di balik 3 alasan kenapa kita berkurban, ada masalah-masalah, ada problem-problem yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal? Ada 4 imam yang kita pedomani dalam kehidupan kita. Yang pertama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Menurut Imam Hanafi, kita kurbankan untuk orang tua yang telah meninggal. Kata Imam Hanafi, berkurban itu boleh. Ketika kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal, menurut Imam Hanafi, dagingnya tidak boleh dimakan. Itu menurut Imam Hanafi. Kemudian kita lanjut, kata Imam Maliki, pendapatnya adalah bolehkah kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal? Kata Imam Maliki, boleh kalau ia meninggalkan wasiat sebelum ia wafat. Kata Imam Maliki, boleh kita berkurban untuk orang tua kita yang telah meninggal kalau ia berwasiat. Kemudian pendapat yang ketiga, Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh dikurbankan kalau tidak berwasiat. Kata Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat, kata Imam Hambali, Imam Hambali membolehkan, boleh mengorbankan orang tua kita, boleh kita korbankan dia telah meninggal, dagingnya juga boleh kita makan, kemudian pahalanya tetap sampai kepada kita. Hari ini kita pakai yang Hambali ketika kita berkorban juga boleh. Kenapa? Karena manfaatnya juga untuk orang tua kita yang telah mendahului kita. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Kemudian apa problem yang kedua? Sekarang kita lihat orang memberikan gaji dari upah kurban, yang memberikan kepala sapi, yang memberikan kakinya, yang memberikan kulitnya sebagai upah. Ini tidak boleh, kata para ulama. Ini diharamkan. Kenapa demikian? Karena upah beda dengan hadiah. Kepala yang kita berikan tadi, kaki sapi yang kita berikan tadi, tulang-tulang yang kita berikan kepada seseorang yang membantu untuk pelaksanaan kurban, ini termasuk perbuatan yang tidak boleh dikatakan oleh ulama. Para ulama mengatakan bagaimana jalan keluar dari hal tersebut. Kemudian ulama mengatakan ketika ada masalah seperti ini, maka perbaikilah pada akad kurbannya. Mending kita berjelas-jelas kepada orang yang berkurban. Misalnya kurbannya untuk pembelian sapi 2.800.000 per orang, ditambah uang operasional untuk upah orang yang mengerjakan. Berjelas-jelas ke sana, kata para ulama, jangan sampai daging yang kita berikan kita jadikan sebagai upah seseorang yang kita perintahkan untuk melaksanakan kurban. Para ulama menyeru kepada kita semua, kita perbaiki akad kurbannya, bukan jadikan daging sapi, tulang-tulangnya atau kulitnya sebagai upah, yang itu tidak dibolehkan para ulama. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga kita bisa untuk berkurban, menyisihkan sebagian harta kita untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya Nabi Ibrahim, kejadian Nabi Ibrahim itu menjadi kepada kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang semua Allah berikan kepada kita.
Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan dan dalam ketenangan. Fa'tadilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bapak-bapak, saudara-saudara, mari sama-sama mengingatkan kita semakin hari semakin dekat kita di hari kurban. Mari sama-sama kita sisihkan harta kita sekali setahun untuk berkurban, tanda rasa cinta kita kepada Allah, tanda bersyukurnya kita kepada Allah, dan akan kita dapatkan amal-amal dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
siap.